Ya, sambil disiapkan alat tulis atau kertas coretan, nanti mungkin Peri akan bertanya. Jadi harus siap-siap menjawab ya. Karena kita lagi belajar. Bukan sekedar mendengarkan, belajar ya. Oke, ini review materi sebelumnya. Peri minta tolong absen 1 tolong dibacakan. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Oke, nice. Absen 2. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M minus N. Oke. Absen 3. Absen 4. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat N pangkat M sama dengan A pangkat M kali N. Oke. Absen 6. Ayub. A pangkat M kali B pangkat M sama dengan AB pangkat M. Absen 7. A pangkat 0 sama dengan 1. Absen 8. Pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, ini yang materi sebelumnya. Jangan lupa ya, ini masih kepake ya. Nanti masih kepake. Oke. Kemudian notasi ilmiah. Bentuk umum notasi ilmiah N kali 10 pangkat M. Oke, dengan N-nya di antara 1 sampai 10 ya. Boleh koma, boleh. 1,25 boleh. 9,73 boleh. Ya, pokoknya antara 1 sampai 10. Nah, ini yang kemarin. Nah, sekarang kita bentuk akar. Ini akar 4 itu bisa diakarkan. Akar 4 itu sama dengan 2. Ya. Nah, akar 4 bisa diubah dalam bentuk pangkat pecahan. Jadinya seperti ini. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Setuju ya? 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 diakarin 2. Jadi kalau di sini akar itu artinya akar pangkat 2. Tapi nggak ditulis 2-nya ya. Yang 2 pangkat ini taruh di atas, jadinya seperti ini. Yang 2 akar ini taruh di bawah, jadinya seperti ini. Berapa 2 bagi 2? 1. 2 pangkat 1. Atau boleh ditulis 2 saja. Oke, perhatikan baik-baik ya. 4 bisa ditulis 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 diakarin 2, jadinya 2 pangkat 2 per 2. Jadi akar itu jadinya per pangkatnya. 2 bagi 2 sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1. Oke, sekarang kita coba. Akar 9 itu sama dengan 3. Bisa ditulis, 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2, Pak. Nice, oke. Baru sekali ngajar langsung ngerti ya, 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2, akarin 2, jadinya 3 2 per 2, sama dengan 3 pangkat 1. Kita coba lagi. Akar 16 itu sama dengan 4. 16 itu berapa pangkat berapa? 4 pangkat 2. Nah, gitu ya. Kayak udah mulai nyambung ini ya. Udah mulai nyambung ini. Oke, jadinya seperti ini. Oke, Pak Eri tambahkan dulu. Yang 16 itu bisa ditulis sebagai 4 pangkat 2. Tadi betul nih. Nah, terus kemudian 4-nya ini bisa diakarin lagi. 4 itu berapa pangkat berapa sih? 3 pangkat 2, Pak. Oke, jadinya 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatin lagi yang warna birunya 2. Terus kalau misalkan ada pangkat dipangkatin, jadinya gimana? Dikali, Pak. Dikali. Jadinya akar 2 pangkat 4. Atau, Pak, saya udah bisa lah, Pak. Nggak usah pakai rumus-rumus. Kalau 16 itu kan emang 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali. Saya langsung aja lah dari sini ke sini. Boleh. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, gini. Jadi 2 pangkat 4, lihat yang 4 ini ditulis di atas.
Yang akar 2-nya ditulis di bawah. Nah, seperti ini. Oke. Jadinya ketemu seperti ini. 4 bagi 2 itu 2. Nah, di sini harusnya ada tambahannya 2 pangkat 2. Dari sini jadinya seperti ini. Kemudian 2 pangkat 2 berapa? Jadinya 4. Oke. Akar 8. 8 itu berapa pangkat berapa ya? Pangkat 3, Pak. Pangkat 3. Nah, jadinya seperti ini, hasilnya 2. Kalau yang terakhir ini 81. 9 pangkat 2, Pak. Boleh, mantap. Keren-keren 9B ini ya. 81 itu sama dengan 9 pangkat 2. Ini masih bisa dipecah lagi nggak 9-nya? Jadi 3 pangkat 4. Iya, betul sekali. Kamu loncatnya langsung ini, bagus. Peri pelan-pelan ya. 3 pangkat 2 dulu. Gini, 9-nya. Terus dipangkatin 2. Jadinya sama dengan hasilnya adalah 3 pangkat 4. Oke, seperti ini ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, tadi mbaknya langsung pinter tuh. Dia langsung jawab. 81 itu 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81. Iya. Nah, ini nanti sebenarnya bisa dihitung dulu nih 4 pangkat 4 bagi 2. Jadinya itu sama dengan 3 pangkat 2. Baru hasilnya sama dengan 9. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, dapat disimpulkan bahwa bilangan berpangkat pecahan bisa diubah ke dalam bentuk akar. A dipangkatkan M diakarkan N itu sama dengan A M per N. Jadi M yang di atas ini pangkatnya. Kalau N yang di bawah, N nano-nano nih ya, yang di bawah itu untuk akar pangkatnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau Pak Heri punya contoh misalkan 3 pangkat 4 akar 5. Berarti ditulisnya jadi gimana? 3 pangkat 4 per 5, Pak. Oke, 3 pangkat 4 per 5. Jadi makanya pangkatnya jadi pecahan ya, karena seperti ini. Oke. Next. Nah, contoh bilangan berpangkat. Nah, ini sekarang dibalik. Kalau 5 2 per 3, 5 pangkat 2 per 3, pangkatnya pecahan ya. Ini pangkatnya pecahan. Dibuat dalam bentuk akar, jadinya seperti ini. 5 pangkat 2 diakarin 3. Oke. Kalau yang ini jadinya gimana? 2 dipangkatkan 1 diakarkan 3. Absen 11 sampai 20. 6 pangkat 1 dipangkatkan 2, Pak. Oke, 6 pangkat 1 diakarkan 2. Kalau akar 2 nggak usah ditulis akar 2-nya ya. 20 sampai selesai. 7 pangkat 3 diakari 2, Pak. Oke, diakarkan 2. 7 pangkat 3 akarkan. Sekarang dibalik. Pecahan, pangkat pecahan. Ini gimana jadinya? 1 sampai 10. 4 Dari pangkat kanan. 3 per 2. Oke, betul sekali. 4 pangkat 3 per 2. Yang berikutnya, kalau Peri punya akar 5, absen 11 sampai 20. 5 pangkat 1 per 2, Pak. Oke, 5 pangkat 1 per 2. Iya. Terakhir, akar 9 pangkat 2, absen 21 sampai selesai. 9 pangkat 2 per 3, Pak. 2 per 3. Ini yang kelompok terakhir semangat-semangat nih, Pak Iris suka nih ya. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu jangan malu-malu ya. Nah, kamu ngomong itu kamu belajar loh. Jangan salah, kamu ngomong itu kamu belajar. Nice. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Pengertian bentuk akar. Oke, jadi gini. Ada akar yang dia bisa dihitung. Kalau dia bisa dihitung, berarti bukan akar.
bukan bentuk akar. Tapi ada akar yang dia nggak bisa dihitung, nggak bisa ada hasilnya. Nah, itu namanya bentuk akar. Jadi yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pangkat P per Q. Contoh bentuk akar itu seperti ini. Akar 2. Akar 2 itu jadinya 2 pangkat 1 per 2. Nah, ada bentuk pangkat di sini. 1 per 2. Ini bentuk akar. 7, akar 7 juga bentuk akar. Akar 10 juga bentuk akar. Nah, contoh yang bukan bentuk akar gimana? Contohnya akar 25. Akar 25 ini bisa dihitung hasilnya. Berapa sih akar 25? 5, Pak. Iya, akar 25 itu 5. Berarti dia bukan bentuk akar, dia bilangan bulat biasa. Ada hasilnya. Akar 9 ini berapa sih? 3, Pak. 3. Oke. Ini bilangan bulat biasa. Akar 100 ini berapa sih? 10. 10. 10, Ini Pak. bilangan bulat biasa. Ada hasilnya. Jadi yang bentuk akar itu yang nggak bisa diakarkan, ya. Nah, contohnya bagaimana operasinya? Oke, kita lihat sifat-sifat bentuk akar. Nah, sifat-sifat bentuk akar ini sama seperti bilangan bulat, bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah, bisa dikurang. Pokoknya sama dengan operasi yang biasa. Contohnya seperti ini. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Maksudnya gimana? Nanti Pak Heri ada contohnya. Misalkan Pak Heri punya, ini di Pak Heri balik ya, akar 3 dikali akar 5. Jadi ini Pak Heri balik, dari kanan ke kiri, dibalik. Ini hasilnya berarti berapa kalau menurut rumus yang sebelah? Akar 15 bukan, Pak? Oke, akar 3 dikali akar 5 ketemunya sama dengan akar 15. Ingat kalinya orang gede ya, pakai titik. Ini AB itu A kali B, cuman pakai titik, jadi nggak kelihatan dia, A kali B. 3 kali 5, 15. Gampang ya? Oke, sekarang yang kedua. Ini pembagian. Jadi kalau ada akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Kalau Peri balik. Misalkan akar 20 dibagi akar 5. Ini sama-sama akar nih, nggak bisa dihitung hasilnya. Berarti pakai rumus ini kalau dibalik jadinya seperti apa? Akar 20 per 5. Oke. Akar 20 per 5. Berapa ya 20 bagi 5? 4. 4. Akar 4. Akar 4 bisa dihitung nggak hasilnya? Bisa, Bu. Akar 2, Pak. Berapa? 2 saja ya, nggak usah pakai akar. Nah, gini ya. Yang awalnya terlihat sukar, setelah dihitung ternyata hasilnya bilangan bulat dia. Nah, gitu. Next, yang ketiga. Wah, apalagi nih? Ini maksudnya begini, A akar C tambah B akar C, maka nanti yang bilangan bulatnya ini, yang A sama B ini, ya, nanti bisa dijumlah. Seperti kalau misalkan masih inget nggak dulu pelajaran aljabar, kalau misalkan ada 3A ditambah 3B tambah 2A, ini jadinya berapa A? 5A, Pak. Ini kan aljabar kelas 7 ya. Nah, ini juga sama, ya. Ini cuman diganti A-nya pakai akar. Contohnya misalkan begini. Pakai rumus yang sebelah, jadinya gimana? 2 tambah 4 akar 3, Pak. Iya, betul sekali. 2 tambah 4 diakarin 3. 2 tambah 4 berapa? 6, Pak. Oke, berarti 6 akar 3. Jadi gitu ya. Dikali bisa, dibagi bisa, ditambah bisa. Sekarang yang berikutnya apa? Kita mau kurang. Nah, kita mau kurang. Ini contohnya gimana? Contohnya misalkan Pak Heri punya ini jadinya berapa ya? Gampang lah kalau udah tahu polanya. 2 akar 5. Oke, sebelum sampai 2 akar 5 caranya gimana? 8 dikurangin 6. Iya benar, 8 kurangin 6 akar 5. Oke. Pak, saya udah bisa nih, saya nggak mau pakai yang rumus 8 kurang 6 lah, langsung aja saya dikurang. Boleh. Jadi dari yang soal ini langsung ketemu jawaban ini boleh.
silahkan. Peri nggak mau melarang-larang yang bisa langsung, silahkan aja, ngapain harus larang-larangnya. Oke, yang berikutnya itu pengurangan. Gimana kalau perkalian, tapi perkaliannya bilangan akarnya banyak. Contohnya seperti ini. Wah, makin lama makin menarik ya. Siap-siap. Misalkan 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Nah, menurut rumus ini jadinya gimana? Oke, Peri kasih clue nih. Yang P jadinya di sini, yang Q jadinya di sini. Terus yang A sama B jadinya begini. Berarti kalau berdasarkan rumus hasilnya bagaimana? 8 akar 15, Pak. 15 bukan, Mbak? Iya. Nah, sebelum nyampe ke situ kan nggak semua temennya bisa nih. Caranya gimana dulu caranya? 2 kali 4. Terus di akarnya 3 Oke. kali 5. 2 kali 4. Ini pakai titik Peri kalinya ya. Dikali lagi akar 3 kali 5. Oke. Tinggal ikut rumusnya aja, lihat polanya aja. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadilah seperti ini. Nah, 8 akar 15. Terakhir, gimana kalau pembagian? Nah, pembagian juga sama. Pembagian ini contohnya misalkan Pak Heri punya 10 akar 6 dibagi 2 akar 3. Nah, kalau berdasarkan rumusnya, ini caranya gimana? 10/2 akar 6/3. Oke, 10/2 akar 6/3. Oke, ini akarnya panjang ya. Nah, berapa hasilnya ini? 5 akar 2, Pak. 5 akar 2. Jadi sebenarnya mudah ya, walaupun tadi kemarin Pak sempat bilang bentuk akar tak sebenarnya itu luar biasa ya, tapi ternyata kalau dipahami oh cuman gitu doang. Sama-sama bisa dikali, bisa dibagi, ditambah, dikurang. Hanya perhatikan baik-baik bagaimana cara mengali, cara menambah, cara membagi, mengurang. Perhatikan baik-baik. Bentuk akar itu bisa disederhanakan. Disederhanakannya gimana? Contohnya begini. Akar 15 itu bisa dibuat akar 3 kali akar 5. Dipecah maksudnya ya. Nah, tapi ada akar yang selain dia dipecah, tapi jadi sederhana. Contohnya gimana? Misalkan ini, akar 24. Lihat, akar 24 itu sama dengan 4 kali 6. Betul ya? Oke, 4 kali 6. Terus dipisah deh. Akar 4 dikali akar 6. Atau kalian langsung dari sini ke sini boleh. Yang ininya nggak usah, yang bagian nomor 2-nya nggak usah langsung ke sini. Terus akar 4-nya Pak Heri bisa hitung. Berapa hasil dari akar 4? 2. Jadi akar 24 itu sama dengan 2 akar 6. Terus ada pertanyaan nih, mungkin dari kalian. Pak, 24 itu kan bisa akar 12 dikali akar 2. Bisa nggak? Bisa, Pak. Iya. Tapi tujuan kita adalah menyederhanakan. Nah, kalau misalkan akar 12 kali akar 2, ada nggak hasil dari akar 12? Nggak ada ya. Ada nggak hasil dari akar 2? Ini juga nggak ada. Jadi nanti bentuknya nggak sederhana, sama aja. Nah, tapi kalau akar 4, ada nggak hasilnya? Ada, jadinya 2. Jadi, nanti ketika memilih angka berapa kali berapa, pastikan bilangannya yang bisa diakarin. Bilangan yang bisa diakarin itu ada berapa aja sih? Contoh, misalkan 4. 4 bisa diakarin jadi berapa? 2. 2. Setelah 4, 3 pangkat 2, berapa itu? 9. 9. 9 jadi 3 diakarin. Di atasnya 9 berapa? 16. 16. Akar 16 berapa? 4. 4. Di atasnya 16. 25. 25. Akar 25 berapa? 5. 5 dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. 50. 50 itu bisa aja 5 kali 10, tapi akar 5 nggak bisa, akar 10 nggak bisa. Peri pilihnya 25 kali 2. Akar 25-nya nanti bisa dihitung.
jadinya 5. Oh, 50 itu sama dengan akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Nah, sekarang kita coba. Ya, absen 1 sampai 10. 40 itu berapa kali berapa? 4 kali 10, Pak. 4 kali 10. Berarti kalau disederhanakan jadi berapa? 2 akar 10. Oke. Gini ya. Nice. Absen 11 sampai 20, 75. 25 kali 3, Pak. Gitu ya. Ini mudah. Kalau kalian perhatikan itu mudah. Asal mau merhatikan aja. Kadang-kadang kita tuh males merhatikan. Ini jadinya berapa? 5 akar 3. Next. Absen 21 sampai 30. Akar 4 kali Akar akar 4 3. kali akar 3, Pak. Jadinya berapa? 2 2 akar akar 3. 3. Terakhir, ini bebas. Silakan. Akar 18. 9 kali 2. Jadinya berapa? 3 akar 2. Ya, jadi gitu ya. Bentuk akar bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan. Seperti ini contohnya. Oke, next. Nah, ini contohnya kita mau menghitung ya. Mau menghitung, ini gimana caranya menghitung? 8, 2/3, hasilnya berapa? Kalau diminta hasilnya. Nah, kamu harus tahu dulu. 8, 2/3 itu sama dengan 8 dipangkatin 2 diakarin 3. Boleh pakai cara ini. Ya. 8 pangkat 2 berapa? 64, Pak. Diakarin 3. Sekarang 64 itu berapa pangkat 3? Akar pangkat 3 dari 64. Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 64? 4 bukan, Pak. 4. Oke. Nice. Nah, yang kanan juga sama. Berarti 64 1/2 itu? Akar 64, Pak. Oke, akar 64. 64 pangkat 1 diakarin 2 ya. Oke, 64 pangkat 1 diakarin 2. Akar 64 berapa? 8 ya. 8. Oke. Ini pakai cara akar. Nah, ada cara kedua yaitu pakai pangkat. Pakai pangkat gimana? Caranya begini. 8 itu 2 pangkat 3. Nih, 8-nya ini diubah jadi 2 pangkat 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 kan 8. Terus sudah ketemu ini ada pangkat dipangkatin, dikali. Ya. 3 kali 2 bagi 3. Atau boleh dicoret aja nih 3-nya. Nah, 3 bagi 3 habis. Jadi sisanya 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Sama dengan yang di atas. Mau pakai yang di atas boleh, mau pakai yang di bawah juga boleh. Kalau yang kanan gimana? Oke, yang kanan jadinya seperti ini. 64 itu sama dengan 8 pangkat 2. Terus pakai prinsip pangkat 2 kali 1/2. Ini sama dengan boleh dicoret aja. 2 dengan 2 ini bisa dicoret. Jadi 8 pangkat 1 sama dengan 8. Atau mau diubah ke 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatin 2 juga boleh. Nah, contohnya gimana? Nah, ini seperti ini. Ini 25 pangkat 1/3. Kemudian 25-nya diubah jadi 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 diubah lagi jadi 5 pangkat 2/3. 2 kali 1 bagi 3. Jadi ini bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya, boleh. Yang A itu kan 3 akar 64 ya, Pak ya? Jadi 4, Pak. Oh, kenapa bisa jadi 4? Kalau akar 3 itu ya, maksudnya bilangan berapa yang kalau dikali 3 kali hasilnya 64. Kalau akar 2 kan gini, misal akar 9. Ini maksudnya akar 2 ya, kalau nggak ditulis berarti akar 2. Berapa kali berapa yang hasilnya 9? Jawabannya berapa? 3. Karena 3 kali 3, 9. Nah, kalau akar pangkat 3, 27, berapa kali berapa kali berapa? 3 kali berapa kali berapa kali berapa? 3 kali. Yang hasilnya 27. Jawabannya berapa? 3 juga. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Nah,
Akar pangkat 3 dari 64 berarti Empat, Pak. berapa? Iya, dikali berapa? Dikali berapa? 3 kali ya. Yang hasilnya 64. Jawabannya 4. 4 kali 4, 16. Dikali 4 lagi, 64. Oke, yang lain boleh bertanya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Semangat ya.